Silakan duduk kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Thank you tim. Dan tentu saja saya juga ingin menyapa saudara yang ada di rumah atau saudara ada di tempat lain yang saat ini ikut beribadah bersama-sama secara online. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan juga ada di tempat saudara dimanapun saudara berada. Dan pada hari ini adalah hari kedua, minggu kedua. Hari yang ke-8 dari tahun 2023. Minggu yang kedua dan kita sudah melewati satu minggu ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudara satu tema yang akan menjadi pengantar buat kita untuk memasuki tahun 2023 ini dan menjalaninya. Dan saya berharap saudara bisa sama-sama kita akan belajar bersama-sama dan kita akan catat ayat-ayat ini dan menjadi prinsip buat kita untuk menjalani tahun ini. Saya pakai judul seperti judul film, Rahasia Ilahi. Rahasia Ilahi. Saya mau ini stick di dalam pikiran saudara karena memang hidup itu ada banyak rahasianya. Namun saya mau mulai dengan apa yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya mau kita baca ini bersama-sama, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Oke, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat biasa dan kita udah seringkali juga kalau saya lagi jalan gitu, saya selalu ucapkan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu seolah-olah udah hafal banget gitu ya, ada di dalam kepala kita. Nah tapi dalam perkembangannya saudara, pemahaman ayat ini saya ingin share kepada saudara. Waktu saya masih dari sekolah minggu, ini ayat menjadi ayat hafalan buat saya secara pribadi. Sampai dengan remaja, lalu dulu kaum muda ya, youth sekarang di Next Gen. Itu pemikiran saya selalu begini, kalau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Melakukan apa saja harus selalu dimulai dengan doa. Dan itu betul. Itu betul. Saya diajar dari kecil, mau ngapain aja mulai dengan doa. Mau makan mulai dengan doa, ucap syukur. Mau tidur, berdoa dulu. Mau bangun tidur, memulai satu hari, berdoa dulu. Lalu mau pergi keluar dari rumah nih saudara, berdoa dulu. Ya, jadi selalu harus cari Tuhan dulu, berdoa dulu. Dan itu diajar dari kecil saudara, dan itu kuat banget. Sampai pada hari ini saudara, sampai hari ini. Sampai tadi pagi aja mau berangkat ke gereja, saya masih, karena saya berangkat duluan, saya masih berdoa buat anak-anak juga. Ya, selalu didoakan setiap pagi, mengawali hari selalu berdoa. Ya, dan saya juga diajar dari kecil bahwa untuk keuangan juga harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan duluan nomor 1, itu prioritas. Jadi makanya saya selalu diajar dari kecil, kamu dapat uang berapa aja, pokoknya potong 1/10-nya, itu sisain, masukin amplop, nanti akhir bulan kamu bawa ke gereja, itu jadi perpuluhan yang kamu kembalikan ke dalam rumah Tuhan. Jadi saya selalu diajar seperti itu dan ini terus berkembang saudara. Dan tidak ada yang salah dengan itu semua, tetapi pewahyuan firman Tuhan itu progres. Selalu disebut progressive revelation. Selalu ada pewahyuan yang berkesinambungan. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada saudara apa yang gereja kita sudah hidupi selama belasan tahun. Gereja kita sudah hidupi selama paling tidak saudara di dalam kepemimpinan yang dipercayakan pada saya sebagai gembala di tempat ini. Paling tidak 16 tahun kita udah banyak bicara mengenai kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ini progres terus saudara. Nah saya mau mulai dengan ini. Saya mau mulai dari yang belakang saudara. Apa yang dimaksud dengan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan saya dulu sebelum saudara lebih jauh lagi. Berapa banyak di antara saudara mau ditambahkan hidupnya, ditambah umurnya, ditambah rezekinya, ditambah keuangannya, ditambah kesehatannya, ditambah rumahnya. Nanti ada yang mikir, tambah istri, suami, enggak, bukan itu. Ditambahkan dalam kualitas kehidupan kita ditambahkan. Berapa banyak di antara saudara yang mau? Ditambahkan. Oke, saya mau lihat tangan saudara, katakan amin. Oke, semuanya mau berarti ditambahkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Pegang baik-baik, taruh dalam roh saudara bahwa hidup kita akan ditambahkan. Aminnya kok. Bahwa hidup kita akan ditambahkan. Percaya itu karena itu perkataan Tuhan Yesus. Namun apa yang ditambahkan? Nah
konteksnya mesti kita lihat dulu di ayat 31 dan ayat 32-nya sebelum ayat 33. Mari lihat lagi. Matius 6 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ini perkataan Yesus. Dan berkata apakah yang akan kami, satu, makan. Apa yang akan kami minum. Apa yang akan kami pakai. Semuanya itu, jadi rupanya saudara Yesus lagi bicara mengenai makan, minum, pakai. Oke. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah juga. Jadi semua orang dalam bangsa ini, semua orang di dalam dunia ini, bangsa-bangsa manapun mencari makan, cari minum, cari pakai. Dan ini merupakan kebutuhan basic, kebutuhan dasar yang semua orang cari dalam dunia ini. Dan Tuhan mengerti ayat yang ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Bukannya dia nggak tahu, bukannya dia nggak mengerti pergumulan kita untuk cari makan. Bukannya dia nggak peduli atau dia nggak mengerti pergumulan kita untuk mencari apa yang akan kita pakai. Dia tahu. Tuhan kita mengerti. Tepuk-tepuk dada saudara, it's okay. Tuhan tahu kebutuhan kamu. Tuhan tahu kebutuhan kamu, Tuhan tahu kebutuhan kamu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia tahu, dia mengerti bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan dia juga mengerti bahwa semua bangsa-bangsa siapapun mencari itu. Tetapi ayat 33 baru masuk. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, semuanya itu apa? Come on, talk to me. Semuanya adalah makan, minum, pakai. Kebutuhan dasar yang bisa dikembangkan terus, saudara. Tuhan tahu kita butuh itu semua dan Tuhan mengerti. Tetapi jangan utamakan mencari semuanya itu. Tapi utamakanlah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya excited banget pada pagi hari ini. Makan, minum, kebutuhan dasar nggak usah kita bahas. Apa yang dicari orang? Makan. Coba habis kebaktian pasti cari makan. Tapi makan kan perlu uang, pastor. Iya betul. Jadi makanya kenapa orang cari uang sebanyak-banyaknya untuk dapat makan, untuk dapat minum, untuk dapat apa yang dipakai. Jadi kebutuhan dasarnya harus terpenuhi dari mencari uang, kerja, usaha, bisnis. Bagus, Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Semua itu juga dilakukan oleh semua manusia. Kalau nggak kerja, itu orang jangan makan, kata Paulus. Kalau malas, kalau nggak mau kerja, nggak dapat makan, nggak dapat rezeki, nggak dapat yang baik. Karena kamu malas. Makanya kenapa harus kerja? Setuju. Tetapi di tengah-tengah apa yang kamu cari, Tuhan ngerti. Cuman bukan itu yang utama. Come on. Bukan itu yang utama. Karena itu semua akan ditambahkan kepadamu kalau kamu tahu rahasianya. Dan ini yang disebut dengan rahasia ilahi. Apa rahasianya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau bahas sedikit mengenai apa yang kamu pakai. Jadi makan minum pakai itu adalah kebutuhan dasar. Kita pakai baju itu kebutuhan dasar. Kita menggunakan apa? Itu kebutuhan dasar. Kita makan minum itu kebutuhan dasar. Tapi pakai juga menjadi kebutuhan emosional, kebutuhan jiwa, kebutuhan yang lebih tinggi. Apa yang kamu pakai? Coba saudara lihat baju yang ada di sebelah kiri kanan saudara. Apa yang dia pakai? Coba lihat mereknya. Boleh gak? Merek apa tadi? Udah jangan kepo. Kadang-kadang kita kepo ngelihat mereknya apa ya. Sepatunya mereknya apa ya. Jam tangannya mereknya apa ya. Tergantung merek. Kalau mereknya itu adalah merek yang wow. Tergantung apa yang kita pakai. Wah kita keren banget ya. Gak apa-apa. It's okay. Saudara jangan merasa bersalah kalau saudara pakai barang yang mahal. Materai ini pendeta. Sekali lagi saya mau bilang sama saudara. Jangan merasa bersalah kalau saudara pakai pakaian yang bagus, pakaian yang berharga, bermerek. Jangan merasa bersalah. Tapi ingat. Bukan ngutang atau nyolong. Karena saudara mampu. Tetapi kalau nggak mampu, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kan orang sekarang begitu, apa mobilnya pakai mobil apa?
pakai gelar apa hari ini? Gelarnya apa? Itu dipakaikan semua ke nama kita, dipakaikan sebagai aksesoris kita. Entah inilah, entah inilah, entah itulah, entah ini, apa aja yang kita pakai itu menjadi kebutuhan. It's okay, gak masalah, tapi jangan sampai salah prinsip. Nah, saya mau ajar buat saudara pada pagi hari ini mengenai apa yang Tuhan janjikan bahwa itu semua akan ditambahkan kepadamu. Saya mau prinsipnya ini sudah tangkap ya. Jangan salah ngerti saya loh, bukan berarti saya bilang saudara harus hidup mewah. Bukan, tapi nikmati apa yang Tuhan berkati buat saudara. Jangan sampai jadi rasa bersalah, rasa terkutuk dengan menggunakan sesuatu yang sebetulnya itu adalah berkat Tuhan. Dan boleh aja, asal kita benar dengan cara berpikir kita. Waktu gaji, let's say, contoh, waktu gaji saya 500.000 misalnya. Saya potong rambut, tempatnya terkenal namanya DPR. Di bawah pohon rindang. 500.000. Lalu 4 bulan sekali saya cukur. 4 bulan sekali. Kenapa? Karena gaji saya 500.000. Boleh gak potong rambut di DPR? Kok saya nunjuk ke sana ya, di sana? Boleh gak saudara potong rambut di bawah pohon rindang? Boleh. Kenapa mesti gengsi? Oh, saya mah potong rambutnya cuma 15.000, cuma 10.000 potong rambut. Nggak apa-apa, gratis juga nggak apa-apa. Karena sesuai dengan kemampuannya. Tapi begitu kehidupannya ditambahkan, gaji dari 500.000 naik ke jadi 100.000 nih. Perubahan hidup kan. Yang tadinya 4 bulan sekali cukur di bawah pohon rindang, sekarang sebulan sekali cukur di bawah pohon rindang. Masih tetap di situ. Tapi yang tadinya kerennya 4 bulan sekali, sekarang kerennya sebulan sekali. Sudah bersama dengan saya? Tapi prinsipnya adalah apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmatin itu. Saudara akan kelihatan lebih keren, saudara akan kelihatan lebih bagus. Enggak jadi masalah. Saudara mempermuliakan Tuhan dengan apa yang saudara miliki, apa yang saudara gunakan. Puji Tuhan, enggak apa-apa. Tapi prinsipnya sekali lagi, Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Saudara boleh baca ayatnya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan ngerti apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang sedang kita cari. Karena itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi jangan salah. Prinsipnya harus kita pegang. Yes, kita mencari semuanya itu. Tetapi dengan dasarnya. Ini sekali lagi sudah. Dasarnya kebenaran firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk semua yang kalian cari dalam dunia ini. Harus ada nilai kebenaran di dalamnya. Harus ada prinsip kebenaran yang kamu hidupi di dalamnya. Dan boleh kamu nikmati itu semua. Jangan ngerasa tertuduh. Jangan ngerasa salah. Tapi percayalah bahwa waktu kamu hidup benar. Menggunakan keuanganmu dengan benar. Sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan melalui keuangan itu akan jadi berkat. Bukan jadi kutuk buat kamu. Oke saudara? Aman? Belum terlalu aman. Mungkin saudara masih ada yang belum terlalu jelas. Oh jadi kalau begitu pastor bahwa saya boleh dong punya uang banyak. Boleh. Saya boleh dong punya usaha lebih banyak lagi. Ditambahkan lagi. Boleh karena itu janji Tuhan. Kamu akan ditambahkan. Siapa yang mau di sini gajinya tetap gak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya? Gak ada kan? Siapa yang mau naik gaji? Yang kerja. Siapa mau naik gaji? Jujur ayo ngomong. Nih saya angkat tangan duluan. Siapa yang mau naik gaji? Pertanyaannya buat apa naik gaji? Itu yang penting saudara. Jadi semuanya naik gaji itu dicari oleh orang, dicari oleh masyarakat, dicari oleh dunia ini. Naik gaji, promosi, bagus. Usahanya makin profit, bagus. Itu semua dicari bangsa-bangsa. Tapi bukan itu yang kita cari. Come on. Sudah bersama dengan saya katakan yes. Saya gak mau saudara jangan salah mengerti ya. Maksud saya adalah bukan itu yang utama yang kita cari. Tapi yang utama yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Prinsipnya apa gitu. Mari saya masuk dulu lebih dalam. Nanti di ujungnya saudara pasti akan lebih mengerti. Bagaimana mengalami hidup yang bertambah. Bagaimana mengalami kehidupan yang tambah hikmatnya. Tambah harmonis dalam rumah tangga. Ditambahkan keuangannya supaya saudara bisa menjadi berkat lebih besar lagi buat lebih banyak orang. Ditambahkan profit dalam perusahaan saudara. Ditambahkan karir saudara naik karir lagi. Ditambahkan pada hari-hari ke depan ini. Apa yang saudara kerjakan ditambahkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara mau tambah. Siapa yang mau tambah umur? Yang mau tambah umur?
Banyak yang gak mau ya. Wah. Kita mau tambah umur, kita mau tambah sehat, kita mau tambah tua tapi nggak tambah sakit-sakitan. Kita mau tambah sehat. Amin saudara. Dan janji penambahan itu adalah janji Tuhan. Cuma prinsipnya jangan salah. Jangan cari penambahan-penambahan yang tadi itu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi gimana ngalamin kehidupan yang bertambah? Itu tadi kita balik lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kebenarannya? Simply saudara. Ini saya mau saudara betul-betul matang di sini. Kerajaan Allah itu simply bicara mengenai pemerintahan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam sebuah pemerintahan, kita hidup dalam sebuah negara, otomatis kita akan mengikuti aturan yang ada dalam negara tersebut. Betul? Saya paling sering dengar, aneh heran. Orang Indonesia katanya kalau ke Singapura, itu tiba-tiba jadi tertib. Aneh kan saudara? Kenapa? Karena di Singapura memang tertib. Jadi yang tadinya nggak biasa antri, jadi antri. Yang tadinya buang sampah sembarangan, jadi nggak berani buang sampah sembarangan. Karena Singapura katanya terkenal sebagai the fine city. Fine, everything is fine. Fine-nya bukan fine yang fine, tapi denda. Negara denda. Ini sedikit langgar, denda. Ini denda. Jadi negara denda. Katanya begitu saudara. Makanya kenapa banyak orang-orang katanya yang dari Indonesia kalau datang ke Singapura tuh jadi tiba-tiba tertib. Kenapa? Ngikutin aturan yang ada. Yang tadinya nggak biasa ngantri jadi ngantri. Yang tadinya biasa main sodok sana sodok sini kalau bawa kendaraan. Ya langgar sana langgar sini. Bahkan langgar aturan aja nggak jadi masalah. Ya namanya juga Indonesia. Karena hanya ada di Indonesia. Melanggar aturan. Wah tiba-tiba begitu pindah negara. Terus tiba-tiba jadi ngikutin aturan. Loh kenapa? Karena kita mengikuti aturan yang ada dalam negara tersebut. Nah yang jadi masalah adalah kita nggak tertib di negara kita sendiri. Dan itu yang menjadi masalah kenapa kita nggak diberkatin saudara. Tapi saya mengucap syukur. Karena GSJ Bethlehem dan Bethlehemers adalah orang-orang yang tertib sama aturan. Amin saudara. Nah sama dalam kerajaan Allah waktu kita hidup. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tuh sedang menempatkan posisi diri kita. Memposisikan diri kita sebagai. Hey saya ini adalah anaknya Tuhan. Saya ini adalah hamba Allah. Saya ini adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan sorga. Saya masuk ke dalamnya. Otomatis kalau saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya harus ikuti aturan-aturan dari kerajaan sorga. Sama seperti saya mengikuti aturan dari sebuah negara kalau saya tinggal di negara tersebut. Gereja kita punya nilai yang disebut dengan God is above all. Tuhan tuh ada di atas semuanya. Jadi dalam kehidupan kita ini kalau kita mau menempatkan Tuhan sebagai raja kita, Allah dalam nama Yesus Kristus sebagai raja kita, maka kita masuk ke dalam, otomatis kita akan masuk ke dalam satu lingkungan atau satu area pemerintahan di mana Tuhan memerintah di dalamnya. God is above all. Allah di atas semuanya. Jadi dalam kehidupan kita kan ada kehidupan keluarga. Ada kehidupan karir, kerjaan saudara. Ya, ada hobi saudara. Ada pelayanan-pelayanan kepada tubuh Kristus di gereja. Itu komunitas kita. Lalu ada komunitas sosial yang lain mungkin. Nah jadi dalam kehidupan kita nih, kemanapun kita pergi waktu saya ada di tempat pekerjaan, Tuhan harus di atas pekerjaan saya. Waktu saya ada di dalam rumah, dalam keluarga saya, Tuhan prinsipnya, aturannya harus ada di atas keluarga saya. Waktu saya ada di kampus, waktu saya kuliah, Tuhan prinsipnya harus ada di atas perkuliahan saya atau sekolah saya. Itu prinsip saudara. Nah, waktu saya menjalani hobi saya bersama dengan teman-teman yang satu hobi, Tuhan harus ada di atas hobi saya tersebut. Waktu saya pelayanan di gereja, dalam komunitas life group, dalam komunitas mungkin pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja ini. Waktu saya melayani, Tuhan dengan semua aturannya ada di atas saya. Jadi God is above all itu artinya adalah dalam setiap aspek kehidupan saya, Tuhan dengan semua aturan yang memerintah. Itu yang disebut dengan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi otomatis kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita menghidupi aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan.
Waktu saya bekerja, waktu saya usaha, waktu saya kuliah, waktu saya sekolah, waktu saya ada di rumah, waktu saya berhubungan sama suami atau sama istri saya, sama anak-anak, sama orang tua. Semuanya ini Tuhan ada di atasnya. God is above all. Sudah bersama dengan saya? Saya berharap saudara jelas di awal tahun ini bahwa kita akan memulai dengan Tuhan sebagai Tuhan Raja kita. Jadi otomatis saudara kalau kita mengerti bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Tuhan memerintah di atas kita dalam semua aspek kehidupan kita. Kita bisa atur. Nah sekarang ada salah pengertiannya begini saudara. Karena saya masih kuliah, saya melayani Tuhan di tubuh Kristus. Wah luar biasa gitu. Tapi begitu saya beres kuliah, saya mulai kerja, saya tinggalin pelayanan saya. Karena kan prioritas saya sekarang kerja. Betul saudara, betul. Tapi saudara jangan lupa bahwa kehidupan kita itu nggak bisa menjadi kehidupan yang cuma ada di satu tempat. Saya mau ajar saudara ya, mari kita sama-sama berpikir yang jernih seperti ini. Waktu saya ada di dalam keluarga, waktu saya ada dalam pelayanan, waktu saya ada dalam pekerjaan, waktu saya ada dalam teman-teman melakukan hobi saya dan komunitas saya. Ini adalah kehidupan saya. Jadi kehidupan saya ini nggak boleh dikurang-kurangin, nanti jadi nggak seimbang. Saudara kerja terus, keluarga gak diperhatiin. Atau saudara keluarga terus gak mau kerja. Atau saudara pelayanan terus, keluarga terbengkalai. Atau sebaliknya, saudara pokoknya saya kerja terus. Pelayanan, semua hobi saya gak mau lagi. Saya kerja aja terus, karena saya mau fokus di sini. Bagus fokus, tapi saudara gak bisa menghilangkan semua bagian dalam lingkaran kehidupan saudara ini. Yang perlu kita lakukan adalah atur prioritasnya. Saudara sama dengan saya? Jadi saya harus bekerja. Tapi sementara saya bekerja, Tuhan harus ada di situ. Tapi ada waktunya saya nggak terus-terusan kerja. Ada waktunya saya juga harus bersama dengan keluarga. Because family is priority. Itu yang nomor satu. Dari pekerjaan, dari pelayanan, dari semua hobi. Keluarga harus didahulukan. Because family is priority. Jadi waktu saya memprioritaskan ini, bukan berarti saya nggak kerja. Saya harus atur waktu saya bersama dengan keluarga, tapi waktu saya bekerja, saya harus sungguh-sungguh tuangkan semua pikiran saya, roh saya, hati saya untuk saya bekerja, tapi tidak melupakan keluarga. Bagaimana saya bisa seimbang dengan ini semua? Waktu saya melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus, dalam rumah Tuhan seperti ini, saya tetap melayani kok. Walaupun saya kerja, walaupun saya sibuk, saya tetap melayani Tuhan, tapi saya prioritaskan mana waktunya waktu pelayanan Tuhan. Oke, saya nggak perlu kerja dalam pengertian kerjaan udah saya beresin dulu, tapi saya pelayanan sungguh-sungguh di sini. Saya atur waktunya, because God is above all. Dan jangan dikurang-kurangin sehingga kehidupan kita tetap balance. Kehidupan kita tetap ada di dalam tracknya kebenarannya Tuhan. Sudah bersama dengan saya? Boleh saya minum? Bentar ya. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada dalam firman Tuhan. Alkitab yang saudara punya, firman Tuhan yang kita baca, itu semua isinya semua adalah aturan-aturan kerajaan sorga. Kalau saudara mau tanya, apa sih contohnya? Satu, dua aja loh contohnya. Yesus ngajarin kita untuk bayar pajak. Apapun alasannya saudara, pemerintah udah tetapkan bayar pajak. Ya bayar pajak. Tapi pastor ini, udah. Pokoknya prinsipnya dulu, bayar pajak. Itu Yesus ajar, itu aturan kerajaan surga. Yang kedua, jangan balas kalau ada orang yang sakitin kamu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu prinsip aturan kerajaan surga. Loh gimana pastor mungkin saya masa gak boleh balas. Kalau gak keenakan dia dong. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau ada di antara saudara hari ini yang sedang diperlakukan tidak adil dan saudara bilang, gue balas, liatin gue balas tahun 2023 gue bisa lebih jahat. Saudara mau lebih jahat? Ditambahkan kejahatannya? Enggak. Mana mau? Enggak, kita enggak mau. Kita mau ditambahkan kebajikan. Amin saudara. Ditambahkan pengurapan dari Tuhan untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang memang banyak kejahatan di dalamnya. Atau banyak orang yang licik di dalamnya. Well, it's okay. Tuhan bilang gini, jangan balas karena pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kamu membalas, Tuhan lepas tangan. Saudara mau membalas orang jahat atau biarkan Tuhan yang membalas orang jahat? Dua-duanya pastor.
Saudara mau semuanya soalnya. No, izinkan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang balas, keadilan Tuhan itu jelas. Tapi kalau kita yang balas, kita bisa salah. Saudara. Itu adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu prinsip-prinsipnya, saudara. Oke, saya nggak akan lama di situ. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kalau ingin mengalami penambahan dalam hidup saudara. Ditambahkan semua yang saudara butuhkan. Apa yang saudara punya, yang pegang sekarang, itu ditambahkan lagi kepada saudara sehingga saudara akan semakin berkelimpahan. Nah, saya masuk lebih dalam lagi, saudara. Kerajaan Allah itu harus dicari rupanya. Kerajaan Allah itu nggak datang dengan ujuk-ujuk. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu sudah di depan mata, tapi kamu harus bertobat. Bertobat itu artinya gini, saya berjalan ke sini nih ya. Kalau bertobat itu artinya saya berbalik dan saya berjalan ke sini. Nah, kalau kita masih berjalan mengikuti nilai-nilai dunia, mencari kerajaan dunia, kita jalannya ke sini nih. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu mau melihat kerajaan sorga, mencari kerajaan sorga, kamu harus putar arah, bertobatlah. Kerajaan Allahnya mendekat. Artinya mendekat ini, kita berjalan ke sini dan kerajaan Allahnya akan semakin mendekat kepada kita. Jadi kalau tadi saya bilang, gue balas lu ya, itu kita lagi ngikutin nilai kerajaan dunia. Tapi Tuhan bilang, enggak, bertobat, ikuti nilai kerajaan sorga. Apa? Jangan balas karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Oke, saya balik Tuhan, saya jalan ke sini. Nah, waktu saya jalan ke sini, saya mau ikutin. Saya nggak mau balas Tuhan, karena pembalasan haknya Tuhan saya serahkan. Biarin orang berbuat jahat kemarin, biarin orang berbuat licik sama saya, biarin orang tipu saya kemarin. Tuhan, saya nggak mau balas, saya mau doain aja dia biar pembalasan adalah haknya Tuhan. Terus saya jalan ke sini, saya bersih, saya jalan menuju kerajaan sorga. Lihat, saudara akan ngalamin penambahan di sana. Saudara akan mengalami perubahan-perubahan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Dan saudara akan bertambah sukacita, bertambah damai sejahtera, bertambah kemenangan. Karena saudara meninggalkan nilai-nilai kerajaan dunia. Aman? Sudah bersama dengan saya? Jadi kerajaan Allah itu harus dicari dengan sengaja. Bagaimana hidup dalam pemerintahan Allah dan kebenarannya? Cari. Setiap hari kita harus mencari. Makanya nggak bosan-bosan gereja ini ngajarin terus, ayo WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Di situ kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mencari, saya menggali, karena memang itu ada, tapi seperti tersembunyi. Makanya mesti dicari. Saudara coba cari di bawah bangku saudara ada uang 100.000. Nggak mau? Coba lihat. Ada 100.000. Coba cari deh. Saudara nggak tahu tadi saya datang lebih pagi? Saudara nggak tahu kan? Sebelum saudara ada di sini, saya udah ada di sini. Naruh uang 100.000 di bawah bangku seseorang. Coba cari. Coba satu cari. Coba ada lagi? Ada lagi? Pura-pura nih semuanya. Ya saudara, artinya begini. Kerajaan sorga dan kebenaran itu sudah ada. Tapi gak kelihatan. Gak kasat mata gitu. Mesti dengan satu usaha kita mencarinya. Baru kita akan mendapatkannya. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Tapi kalau kamu gak cari ya kamu gak dapat. Jadi harus dengan sengaja kerajaan Allah dan kebenaran itu dicari. Saya mau ulangin lagi nih. Ayo cari saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritaskan. Sebelum saudara melakukan apapun. Prioritaskan bahwa hidup kita di set up untuk kerajaan sorga dan kebenarannya. Untuk tunduk kepada aturan-aturan yang Tuhan punya buat kehidupan kita. Taat kepada dia sebagai raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap pagi. Setting itu duluan. Cari itu sebagai prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang selalu mencari tambahannya terus. Tanpa mau mencari kerajaannya terlebih dahulu. Dan itu yang jadi salah. Saya jelaskan lebih dalam lagi buat saudara. Lebih jauh lagi buat saudara. Kenapa harus dicari? Karena itu memang sudah ada tapi tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena dosa manusia. Karena tadinya harus jalannya ke sana, ini jalannya ke sini. Ngikutin kerajaan neraka, ngikutin kerajaan dunia, ngikutin kehendak sendiri, ngikutin kemauan sendiri. Menjadi Tuhan buat diri sendiri, jalannya terus ke sini. Makanya nggak ketemu. Yang harusnya jadi kerajaan sorga, yang harusnya kita taati dan kita hidupi. Balik dan cari. Makanya saudara-saudara pernah dengar ya,
Udah lama gak ketemu. Dulu nih, maaf, bukan main fisik ya. Dulu si Aci gemuk banget. Udah lama gak ketemu begitu. Ci gak ngenalin. Lebih langsing ya. Rahasianya apa? Kan gitu kan saudara. Rahasianya apa? Kok turun berapa kilo Ci? 45 kilo. Rahasianya apa sih? Saya berusaha terus gak turun-turun. Aci bisa turun 45. Rahasianya apa? Saya ngerti maksudnya? Rahasianya apa? Nah rahasianya itu yang banyak orang gak ngerti. Gila ya, lu usaha di tengah-tengah kondisi kayak begini, usaha kok untung. Itu semuanya biru. Sementara saya merah mulu nih. Di catatan merah terus. Kalau bisa biru, rahasianya apa sih? Keluarga saya dar-der-dor setiap hari, dar-der-dor, berantem terus. Ngelihat keluarga kamu kok bisa harmonis, anak-anak kok bisa sayang sama kamu, anak-anak bisa jalan rangkulan, tuntunan tangan. Boro-boro anak saya begitu dipegang, apa sih pegang? Tapi anak kamu kok bisa, kalau dituntun malah dia rangkul kamu, aduh kayaknya kok kamu harmonis banget. Apa sih rahasianya? Ada rahasianya saudara. Dalam kehidupan ini, memang kehidupan ini adalah rahasia. Dan nggak bisa kita dapatkan begitu saja tanpa kita mencari. Mari baca bersama dengan saya Matius 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 13 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Jawab Yesus. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Karena yang hitam sudah perhatikan. 1, 2, 3. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sudah lihat ini. Kepadamu, kepada saya, kepada saudara sudah diberikan karunia untuk mengetahui apa? Rahasianya. Jadi kalau kalian mau dengar rahasia bagaimana hidup di tahun 2023, saudara akan mengalami penambahan. Semua yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepada saudara. Ini janji Tuhan. Memang hidupnya gak semudah yang kita bayangkan. Memang gak mungkin kalau gak ada masalah. Pasti ada masalah 2023. Pasti ada kesulitan. Pasti ada tekanan. Pasti ada hal-hal yang membuat kita mungkin gak nyaman. Harus ada salib yang harus kita pikul. Harus ada harga yang kita bayar. Kalau sudah dengar khotbah minggu lalu di tanggal 1. Harus ada harga yang harus kita bayar untuk menjalani kehidupan kita. Because life is a journey. Dalam perjalanan selalu ada harga yang kita mesti bayar. Nggak bisa ongkang-ongkang kaki terus langsung dapatkan penambahan. Nggak. Ada harga yang harus saya bayar. Ada harga yang mesti kita keluarkan untuk mendapatkan apa yang menjadi pemikiran dan cita-cita kita. Tujuan kehidupan kita. Ada harganya harus dibayar. Tetapi janji Tuhan adalah di tengah-tengah semua kondisi yang tidak memungkinkan untuk janji Tuhan ini digenapi, tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk menggenapi. Penambahan susah pastor, tapi itu janji Tuhan. Saudara mau percaya itu atau enggak? Terserah kita. Tapi saya mau taruh percaya saya di awal tahun ini, bahwa tahun ini akan menjadi tahun multiplikasi. Tahun ini akan menjadi tahun penambahan. Tahun ini akan menjadi tahun di mana Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Tambah-tambahkan pengalaman bersama dengan Dia. Tambah-tambahkan pengetahuan kita. Tambah-tambahkan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga kita. Tambah-tambahkan hikmat dalam kita mengerjakan sesuatu. Dalam bisnis kita ditambahkan relasinya. Dibukakan orang-orang, pengunjung dan lain sebagainya. Apa aja sudah ditambahkan kepadamu dalam nama Yesus. Karena itu janji Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun yang dunia katakan gak mungkin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, ada rahasia yang sudah, ada karunia yang Tuhan berikan kepada kamu untuk mengetahui rahasianya. Jadi tapi tetap itu menjadi rahasia sebelum kamu mencari dan mendapatkannya. Amsal 25 ayat yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki apa yang Tuhan rahasiakan. Atau menyelidiki segala sesuatu. Jadi Tuhan tuh memang punya sense of humor yang bagus banget. Dia sembunyikan, ayo kamu mesti cari.
Bukannya Tuhan gak sayang, enggak. Memang kamu harus mendapatkan sendiri apa yang memang kamu butuhkan, kamu ngerti, kamu tahu dan kamu cari dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam kebenaran kerajaan sorga. Cari, ayo, aku rahasiain loh. Tapi kamu pasti dapat kalau kamu cari. Itu Tuhan kita. Karena kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Tadi contoh, bagaimana rahasia hidup keluarga yang harmonis. Tuhan bisa ngasih kok. Keluarga harmonis bisa aja jadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi dalam hidup kita. Jadi kalau ada di antara saudara yang bilang, gak mungkin pastor, suami gue udah kayak beruang kalau ngomong, wah gitu. Gak mungkin lah dia berubah. Kalau saudara bilang gak mungkin, berarti Tuhan, saudara tidak mempercayai Tuhan yang mengatakan tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Amin saudara? Bisa keluarga itu harmonis, bisa. Tapi ada rahasianya. Nah rahasianya itu yang harus kamu dapatkan. Kamu harus cari dengan sungguh-sungguh. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Makanya kalau saudara mendapatkan rahasia tersebut, kalian akan jadi raja-raja. Kita akan jadi raja-raja. Artinya kita akan mendapatkan sesuatu, wah, itu satu kebanggaan yang luar biasa, saudara. Makanya kenapa Mazmur 119 ayat yang 130 katakan, bila tersingkap, katanya tersingkap. Makanya ada banyak firman Tuhan yang untuk sebagian orang tuh gak tersingkap, gak ngerti. Pastor saya baca ini kok gak ngerti-ngerti, kenapa ya? Makanya cari untuk ngerti. Minta pertolongan Roh Kudus. Karena bila tersingkap, bila terbuka rahasianya, firman-firmanmu itu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara saya akuin, saya nih bodoh. Bodoh bukan berarti dungu. Dungu tuh bukan berarti bebal. Maksudnya gini, ada kurang pengetahuan, saya tuh mesti lebih banyak lagi belajar untuk bisa nanya orang, nanya mentor saya dan lain sebagainya. Saya mesti banyak belajar karena ada banyak hal yang saya nggak ngerti, saudara. Bagaimana mimpin, bagaimana untuk menolong orang lain, saya banyak nggak ngerti, saudara. Karena saya nih quote and quote memang bodoh. Tetapi kalau firman Tuhan itu disingkapkan dalam bisnis, mungkin saudara saat ini ngerasa gile, pastor saya nggak ngerti banget kondisi kayak begini nih udah berubah banget, saya nggak ngerti. Kita kan kayak orang bodoh kan. Tapi kalau firman Tuhan itu disingkapkan, rahasia itu disingkapkan dalam bisnis, sudah disingkapkan rahasianya. Sudah dapatkan itu, sudah sampai, yes Tuhan saya dapatkan ini. Tersingkap itu jadi terang. Makanya kalau dibilang dunia 2023 gelap, ada firman Tuhan yang disingkapkan jadi terang buat kita. Jadi langkah kita, iya jadi kelihatan jalannya. Tadi gak kelihatan loh, bener-bener gak kelihatan jalan. Sekarang jadi kelihatan, kenapa? Karena ada firman Tuhan yang tersingkap. Bila disingkapkan, pertanyaannya bagaimana menyingkapkannya? Ada satu prinsip yang bagus. Tadi balik boleh ke Matius 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Boleh dibalikin teman-teman yang ada di belakang. Ayat 12. Siapa yang mempunyai, itu mempunyai apa? Pengertian mengenai rahasia tadi. Maka akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi mesti punya dulu. Makanya saudara, yuk di awal tahun ini kita memulai dengan mencari Tuhan. Di awal tahun ini kita mulai dengan mencari kebenarannya Tuhan. Di awal tahun ini kita akan mulai tahun ini dengan mencari kerajaan sorga. Mencari firmannya buat kita tuh apa. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak ngerti, Tuhan saya bodoh banget. Biarkan, izinkan firman Tuhan tersingkap dan itu akan memberikan ide, penerangan dalam pikiran kita yang, oh iya saya gak kepikiran loh, ini jalannya. Karena dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Jadi siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tidak punya apa? Tidak punya rahasia itu. Rahasia ilahinya tidak disingkapkan. Rahasia ilahinya tidak dibukakan. Karena dia tidak mencari. Dia mau cari jalannya sendiri. Dia gak mau cari jalan kerajaan sorga. Dia mau cari jalannya sendiri. Makanya gak tersingkap. Dan kalau itu gak tersingkap, apapun yang kamu punya akan diambil daripadamu. Aman saudara? Jadi rahasianya itu sama seperti kunci. Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Saya lebih perjelas buat saudara sebentar lagi. Matius 16 ayat 19, kepadamu, pada saya, pada saudara, akan kuberikan, kata Yesus, kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi dengan pengertian pintu sorga ngikutin kunci yang kamu punya.
Dan kuncinya itu adalah rahasia yang kita dapatkan. Tapi jangan salah masuk juga. Pintunya cuma satu. Pintunya Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 katakan apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, tentu saja dengan kunci tadi, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ditambahkan dalam segala kelimpahan karena dia masuk pada pintu yang benar. Kalau tahun 2023 kita masuk ke tahun 2023, pintu mana yang kita mau pakai? Pintu kerajaan dunia apa pintu kerajaan sorga? Pintu pikiran kita sendiri atau pintu pikirannya Allah dari firman-Nya Allah? Nilai-nilai kita sendiri yang jadi pintu apa nilai-nilai Yesus Kristus yang diajarkan? Pintu mana yang kita mau buka dengan kunci kerajaan yang Dia sudah berikan buat kita? Ada rahasianya. Kita dapatkan, kita masuk pada pintu yang benar. Let's say, saudara, tadi saya ngeliatin ini tertarik. Saya mau nyobain masuk ke dalamnya. Masuk bisa lewat mana aja ini. Tapi cuma ada satu pintu yang resmi yang bisa kita masuki. Let's say saya punya kunci. Saya punya kunci, saya akan buka. Mana pintunya ya? Tuh kan mesti dicari pintunya. Saya buka pintunya. Mudah-mudahan suara saya masih kedengeran. Saya buka pintunya, saya masuk ke sini. Lalu di sini ada yang disebut dengan kehidupan yang harmonis dalam keluarga. Ada di sini. Kehidupan keuangan yang bagus. Sehingga saya nggak usah kelilit utang dan pada akhirnya jadi susah dalam dunia ini. Karena utang ada di mana-mana. No, saya bisa mengelola keuangan saya karena ada prinsip firman Tuhan dalam pengelolaan keuangan. Ada di sini. Hidup sehat ada di sini. Karena saya ikuti prinsip kehidupan sehat di dalam Tuhan. Sehingga saya nggak perlu sakit-sakitan ada dalam dunia ini. Ada di sini. Karena saya masuk melalui pintu yang benar. Saya keluar sebentar. Ada kamera. Saudara bisa masuk lewat ini gak? Saudara bisa gak masuk lewat sini? Bisa. Gedor ini, hancurin ini, pakai berbagai macam cara. Kita bisa dapetin segala sesuatu yang ada di dalam. Bisa. Tapi dengan cara yang salah. Saudara bisa dapatkan kebahagiaan dalam dunia yang tanda kutip. Kebahagiaan materi, saudara bisa dapatkan apa, saudara bisa, saudara bisa punya semua yang dalam dunia dan itu bahagia. Pokoknya kalau saya punya deposito, saya punya ini, saya bisa jalan-jalan kemana, saya bisa, pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya. Saya bahagia, saya bangga. Bisa. Setiap orang dalam dunia ini mencari makan, minum, pakai. Tapi pertanyaannya, carinya masuknya lewat pintu mana? Pakai kunci apa? Tuhan bilang, kalau kamu mau ditambahkan, pakai pintu kerajaan sorga. Pakai pintu Yesus Kristus, dan pakai pintu nilai-nilai kerajaan sorga dan kebenarannya. Pakai itu, cari itu dengan sungguh-sungguh, kamu akan ditambahkan. Oke? Kalau kamu punya, kamu akan ditambahkan. Apa yang dicari? Keluarga harmonis, hidup sehat, keuangan yang bagus, karir yang luar biasa. Ini dicari oleh semua bangsa-bangsa. Semua bangsa bisa dapatkan ini? Bisa. Tanpa Yesus bisa dapatkan? Bisa. Tanpa pintu masuk yang di belakang bisa dapatkan ini? Bisa. Saudara bisa sukses? Bisa. Usaha saudara bisa maju? Bisa. Saudara bisa untung? Bisa. Karir saudara naik terus? Bisa. Semuanya bisa. Karena semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bisa. Ingat yang terakhir yang Yesus katakan tadi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bagaimana cara kelimpahannya? Dunia ini bisa datang berlimpah, tapi jangan lupa saudara. Kalau kamu nggak punya rahasianya, karir sebesar apapun yang kamu punya, usaha sehebat apapun yang kamu udah bangun, keluarga seperti apapun yang kamu miliki, yang kamu mulai, kalau kamu nggak punya rahasia kerajaan sorga tadi, maka semuanya ini bisa diambil daripadamu. Jangan heran kalau ada banyak anak-anak dalam sebuah keluarga, itu diambil sama polisi. Diambil sama narkoba. Diambil sama seks bebas. Diambil sama bunuh diri. Apa yang kita punya, diambil daripada kita karena gak punya rahasianya. Jangan heran ada banyak orang yang punya usaha bagus, punya
karirnya luar biasa hebat. Istrinya selingkuh sama supir Grab. Loh, diambil daripadanya, saudara. Usaha dibangun sedemikian rupa. Karena gak punya nilai-nilai kerajaan sorga. Usahanya diambil sama presiden direkturnya yang dia gaji. Kan kejadian. Punya jabatan tinggi luar biasa hebat. Tapi karena gak punya nilai. Pakai baju oranye. Gak tahu baju oranye saudara. Ya udah nanti tanya ya. Pulang. Atau pakai baju kuning. Atau pakai baju yang jadi masuk ke penjara. Jadi jabatan yang dia punya, yang dia bangun, dia bisa punya jabatan, bisa. Tapi apapun yang kamu punya, kalau kamu gak punya nilai kerajaan sorga, kalau kamu gak cari ini dan mendapatkannya, apapun yang kamu punya akan diambil daripadamu. Saya yakin gak ada seorang pun di antara saudara yang mau apa yang saudara pegang hari ini diambil dari saudara. Amin saudara. Ada yang mau istrinya diambil orang? Ada yang mau suaminya diambil orang? Ada yang mau anaknya diambil sama narkoba? Ada yang mau anaknya diambil sama seks bebas? Ada yang mau usahanya akhirnya jadi diambil sama perusahaan lain karena bangkrut abis-abisan dan apapun itu namanya. Diambil daripadanya. Saya yakin gak ada seorang pun di antara saudara yang mau. Tapi semua saya yakin mau. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau kita mau ditambahkan. Caranya bukan pakai cara dunia. Caranya pakai satu cara yang disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Now, saya tutup dengan ini. Saya mengundang pemain musik. New Life, maju ke depan dan kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk ambil komitmen. Tahun 2023 ini, kita akan memulai dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gimana caranya, Pastor? Saya mau ajak semua kita. Saya mau ajak semua kita, Bethlehemers. Yang ada di online juga sama. Saya mau ajak saudara semua. Kita akan mulai besok, tanggal 9 sampai tanggal 30. 21 hari. Kita akan doa puasa bersama-sama. Doa puasa, Pastor. Sakit mah. Dalam nama Yesus, mah saudara akan sembuh. Saya sakit mah soalnya. Waktu saya tanya istri saya tuh rajin banget puasa. Karena memang latihan disiplin rohani ya. Tapi juga satu hal karena memang saya ada penyakit mah. Tapi dengan cara yang benar saya sembuh kok. Sakit mahnya saya sembuh. Tapi Pastor saya gak kuat. Sekuat saudara. Kita doa puasa bersama-sama. Tidak makan dan tidak minum. Tapi bukan tidak berpakaian. Karena kan kita mencari makan, minum, sekarang ini kita hilangin. Tapi tetap, artinya gini, kita juga gak pakai sosial media kita berlebihan. Bisa, itu jadi puasa kita. Yang tadinya kalau di TikTok tuh ya 2,5 jam. Di TikTok dong 2,5 jam. Udah sekarang 5 menit cukup puasain. Saudara apa aja yang membuat saudara bisa jauh dari Tuhan, kita puasain. Apa aja yang bisa membuat pikiran kita jadi jahat, jadi salah, kita kalahkan itu dengan doa dan puasa. Nah kita akan lakukan ini mulai besok saudara, tanggal 9. Dan sampai nanti berakhir tanggal 30. Saudara ikutin aja nanti petunjuk dari gembala wilayah saudara. Atau mungkin dari ketua live saudara. Atau mungkin dari Korwil. Saudara ikuti aja arahannya seperti apa. Nanti akan ada firman yang diberikan pada saudara setiap hari. Untuk mengawal kita, mengantar kita. Untuk bisa doa puasa bersama-sama. Kita lakukan ini bersama jadi ringan. Kalau sendiri ya berat. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama kita saling ingetin satu sama lain. Siap turun badan bro? Turun berat badan? Kita lakukan ini bersama-sama. Maka itu akan menjadi satu kegairahan bersama saudara. Dan kita akan lihat beberapa hal yang perlu kita doakan. Yang pertama saudara, ada 5K. 5K, sudah catat ya? 5K, saya akan bahas ini minggu depan. Ada 5K. Yang pertama kita mau sehat secara rohani. Hubungan dengan Tuhan. Indah banget saudara. Masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari. Dalam doa dan puasa kita bisa lebih spesifik lagi. Roh kita kuat. Jiwa kita kuat, sehat. Itu penting yang pertama. Yang kedua, keluarga kita akan jadi sehat. Pemulihan keluarga. Kita doakan hubungan papa mama, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Kita doakan keluarga kita. Biar terjadi pemulihan. Yang ketiga kesehatan tubuh. Tubuh kita nih, tubuh kita sehat. Bukan cuma roh yang sehat tapi tubuh. Jiwa, pikiran kita juga sehat. Jangan sampai stres, depresi.
pada akhirnya jadi ngaco gitu hidupnya. Enggak, kita mau sehat juga dalam pikiran kita jernih, sehat. Tubuh kita sehat. Yang keempat, kerjaan, karir, ya, kuliah, itu K yang berikutnya. Ya, atau belajar, ya saya itu kuliah masuknya. Ya, pembelajaran kita, apapun itu. Saudara, mari kita akan bangun ini juga kesehatannya. Jadi kesehatan rohani, kesehatan keluarga, kesehatan tubuh dan jiwa, kesehatan. Yang keempat apa tadi? Karir, kuliah, kerjaan. Dan yang terakhir kelima, kesehatan keuangan. Akan semakin berkurang orang-orang yang dikejar-kejar debt collector. Akan semakin berkurang orang-orang yang hidup nggak tertib dalam keuangan. Utang sana, utang sini nggak akan berkurang. Karena kita sehat dalam keuangan. Dan kalau kita sehat dalam 5K ini. Dan kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dalam kelima hal ini. Maka kehidupan kita tahun 2023 akan ditambahkan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan akan ditambahkan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, mari prioritaskan di awal tahun ini mencari Tuhan bersama-sama. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menambahkan kehidupan kita.